Jadi dulu apa yang sekarang itu apa kita ketahui sekarang ini, dulu-dulunya sebetulnya ada sumbernya. Karena apa? Karena dulu orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara itu bukan orang yang tidak melek aksara ya. Semuanya itu melek aksara. Sehingga apa yang dipikirkan itu semua itu ada tulisannya, ada rekamannya. Jadi semua itu ada rekamannya. Nah, dalam hal ini saya ingin menunjukkan kalau kita bicara tentang sejarah peradaban kita, terutama berkaitan dengan dengan kebudayaan Jawa, sebetulnya perjalanan sejarah budaya kita ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebudayaan Jawa yang berlangsung sebelum abad 17 dan setelah abad 17. Nah, yang sebelum abad 17 itu kebudayaan kita ini, peradaban kita ini masih diliputi dengan pemikiran yang bersifat itu kosmologis. Dan nanti setelah abad 17 lalu pemikiran kita itu menjadi yang disebut antroposentris gitu. Sehingga ketika berbicara tentang sajen itu nanti ada pemikiran semacam itu juga ya, bahwa sajen pada masa itu adalah berlandaskan pada pemikiran yang sifatnya itu kosmosentris. Nah, sementara setelah abad 17 sajen menjadi antroposentris hingga saat ini. Nah, pada malam hari ini karena sajen ini yang bersifat antroposentris itu sudah sering dibicarakan dan Bapak Ibu semua sudah tahu. Karena ada di depan saya ini juga banyak sajen-sajen semacam itu. Dan ketika saya mendengar penjelasannya tadi, itu adalah penjelasan yang sifatnya itu antroposentris ya. Maka pada malam hari ini saya akan mengambil jalan yang berbeda, yaitu dengan dengan kosmosentris itu. Nah, saya akan mengangkat salah satu sesaji yang sering kita jumpai, dan itu saya menyebutnya dengan Buddha Yajna gitu. Buddha Yajna ini sesajen untuk buh loka di dalam tradisi Jawa menurut Panca Yajna Jawa kuno ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa pada masa itu ya, yang nama sesaji itu didasarkan pada pada kosmosentris, berdasarkan alam semesta itu. Ini alam semesta. Dan pada waktu itu sesaji ini dalam bahasa Jawa kuno itu disebut dengan kata yasnya. Ya, dengan kata yasnya. Itu. Nah, inilah yang kemudian akan nanti dikenal kata yasnya ini dengan lafal Jawa. Itu ada yang mengatakan dengan kata yaknyo, kemudian ada yang mengatakan wiknyo itu ya. Itu. Tapi sebetulnya dulunya berasal dari kata yasnya. Itu ya, ini. Nah, kata itu banyak sekali dijumpai itu di dalam teks-teks Jawa kuno terutama. Itu ya, di dalam teks-teks Jawa kuno ya. Nah, disinilah apa yang disebut sebagai yasnya itu adalah adalah sesuatu yang dibuat menjadi sesaji itu. Yaitu yasnya itu dari kata Sanskerta, itu dari kata yajati, itu artinya menjalankan sesaji
Nah, sekarang ini agak kesulitan ya, yang biasa dengan bahasa asing, biasanya itu diterjemahkan dengan sacrifice. Nah, sementara kita menerjemahkan sacrifice itu dengan kata korban. Nah, ini menjadi masalah di dalam lingkungan saat ini. Kalau kita mendengar kata korban, itu mesti yang kita bayangkan itu adalah korban seperti halnya kalau bulan itu Idul Adha itu ada penyembelihan hewan korban. Nah, di Jawa kuno dulu dikira ada pembunuhan semacam itu. Ya, ada hingsa semacam itu. Padahal dulu tidak ada yang semacam itu. Nih, jadi yang namanya yasnya dulu karena terjemahannya itu dengan hanya korban, lalu akibatnya yaitu kita tahunya ya korban itu mesti berkaitan dengan hal-hal yang disembelih itu loh. Ini padahal orang Jawa dulu tidak begitu. Ini, nah, ini ya kata sajen itu dari kata yas, itu artinya sesuatu yang dibuat menjadi sesaji. Nah, pada malam hari ini saya akan menggunakan sebuah teks yang memuat tentang masalah-masalah semacam ini. Ya, tentang masalah sesuatu yang dijadikan sesaji di dalam kehidupan manusia. Ya, saya akan menggunakan sebuah teks yang waktu itu disunting oleh Profesor Konda yang bernama Agastya Parwa. Tentang apa Agastya Parwa ini? Agastya Parwa itu adalah teks tentang apa? Tentang bagaimana dulu orang Jawa itu memahami tentang DNA manusia. Ya, DNA manusianya. Dan di tes ini ada juga pendidikan pranatal. Jadi sejak dulu orang Jawa itu sudah tahu bagaimana pendidikan pranatal, kemudian juga bagaimana DNA itu diusahakan oleh umat manusia pada saat itu. Ini. Nah, tetapi yaitu pemahamannya itu bukan berdasarkan antroposentrisme. Antroposentrisme itu artinya pemikiran itu selalu didasarkan pada antropos, pada kepentingan manusia, ya, pada kepentingan manusia. Jadi itu yang menjadi senternya itu adalah aku. Nih, jadi kalau membuat sajen itu nanti mesti apa gunanya bagi seseorang, bagi saya. Itu. Jadi oleh karena itu lalu yasnya itu sering lalu diterjemahkan dengan persembahan untuk apa? Untuk memohon sesuatu kepada sang ilahi itu. Nah, kalau zaman Jawa kuno dulu tidak begitu keadaannya, situasinya agak berbeda. Ya, jadi ini buku yang akan saya pakai itu. Ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam teks Agastya Parwa ini kita mengenal ada Triloka Mandala. Di situ ada tiga lingkungan, yaitu yang disebut dengan pertama itu adalah Swahloka, Buahloka, kemudian Buhloka. Swahloka itu adalah dunia yang disebut dengan dunia para sura. Sura itu adalah dewa ya itu. Kemudian buah loka itu adalah itu dunianya manusia, tempat kita sekarang hidup ini. Itu namanya buah loka atau dunia tengah. Nah, kemudian yang ada di dunia bawah itu yang bernama buhloka. Nah, yang sekarang menjadi masalah itu ketika kita berbicara tentang dunia bawah itu selalu dikaitkan dengan masalah
hal-hal yang jelek, hal yang jahat, ya, dengan kejahatan itu. Selalu kita akan ketika kita bicara tentang buloka, kita akan selalu ke sana arahnya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Ya, di dalam tradisi Jawa kuno tidak begitu. Ya, jadi itu ada 3 wilayah semacam itu. Nah, sekarang malam hari ini saya akan mengangkat salah satu yatsnya yang dikenal di dalam tradisi Jawa kuno. Ya, Jawa kuno itu mengenal ada 5 macam yatsnya yang disebut dengan panca yatsnya. Itu, ya. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan dewa yatsnya. Itu. Nah, kalau sekarang kita mendengar dewa yatsnya, selalu saja yang dipikirkan bahwa kita memberikan persembahan kepada para dewa karena kita meminta sesuatu. Nah, ternyata tidak seperti itu, ya. Di dalam tradisi Jawa kuno tidak begitu, itu. Ya. Kalau kita bicara tentang tentang dewa yatsnya, itu kita akan berjumpa dengan pengertian itu bahwa dewa yatsnya itu adalah upacara sesaji yang dilakukan oleh para dewa. Nah, dulu itu bagaimana kita dewa itu melakukan upacara itu? Itu menggunakan sarana berupa itu taila. Ya, taila itu adalah Itu adalah kemenyan. Kemenyan itu. Ya. Nah, ketika kemenyan ini dimasukkan ke dalam api, kemudian itu menimbulkan Menimbulkan asap. Nah, asap itu nanti akan membentuk suatu, kalau sudah naik ke atas itu akan membentuk suatu mandala. Ya, mandala itu adalah lingkungan religius. Nah, membentuk mandala. Dan mandala itu bisa berubah-ubah. Kita tahu kan kalau kita melihat asap itu sudah ke atas, itu bentuknya bisa berubah-ubah itu. Ya, bisa kotak, bisa nanti bisa segitiga, bisa bulat, bisa segi 8 dan sebagainya. Nah, itu kita harus nanti akan dari mandala ini kita akan tahu di mana itu Sang Istadiwata. Ya, Sang Istadiwata itu. Ini. Nah, jadi kalau seorang dewa itu upacara dewa yatsnya ini itu adalah bagaimana dewa itu pada saat itu menata kembali alam semesta ini. Menata kembali alam semesta ini. Nah, apakah kita itu bisa melakukan upacara dewa yatsnya ini? Kita bisa melakukan itu. Makanya kita menggunakan sesaji yang dipakai oleh para dewa dulu. Jadi kita menggunakan yang namanya itu representasi. Artinya itu alam semesta itu dihadirkan kembali seperti pada waktu dewa-dewa itu ada. Ya, setiap kali itu dihadirkan kembali. Dan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para dewa itu. Ya, jadi umpamanya sekarang ini ada upacara dewa yats yang sedang berlangsung itu ya. Misalnya itu sekarang gunung-gunung berapi ini sedang ditata kembali oleh para dewa itu. Ya, dengan dewa yatsnya itu. Oleh karena itu kita lihat bahwa setiap kali gunung berapi itu mesti mengeluarkan api dan di situ nanti akan terbentuklah asap. Dan asap itu akan berbentuk macam-macam itu nanti. Bahkan orang Jawa sekarang itu mengatakan ada yang berbentuk petro, ada yang berbentuk smart dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah mandala. Ya, itu asap-asap itu adalah mandala. Nah, mandala itulah yang akan menjadi pedoman bagi manusia itu untuk Untuk mengikuti yang dilakukan oleh para dewa ini. Ya, jadi kita itu menjadi
representasi dari para dewa pada saat itu. Lalu kemudian ada yang bernama Rsi-Yajna, ya, Rsi-Yajna. Ini juga seperti itu, ya, keadaannya seperti itu. Jadi kita menjadi resi di sana. Kita menampilkan atau merepresentasikan apa yang dilakukan oleh para resi pada waktu melakukan upacara yajna itu. Kemudian yang ketiga itu adalah Piter Yajna. Piter itu adalah nenek moyang, ya, nenek moyang. Jadi setiap manusia di dunia ini mesti memiliki nenek moyang, ya, itu memiliki nenek moyang itu, ya. Nah, di situ ketika orang melakukan upacara Piter-Yajna itu juga sama, ya, seperti kita menjadi seorang Piter. Nah, kemudian yang akan kita bicarakan itu ada upacara yang namanya Buddha Yajna, ya, Buddha Yajna ini. Kemudian ada yang terakhir itu adalah yajna yang dilakukan oleh manusia, yaitu apa? Itu manusia yajna. Jadi ada 5 semacam itu. Nah, pada malam hari ini saya hanya salah satu saja yang akan saya bicarakan. Itu adalah apa? Adalah Buddha Yajna ini. Gitu. Nah, di dalam Buddha Yajna itu kita akan menjumpai apa yang dilakukan pada waktu itu, ya. Apa yang terjadi di dalam Buddha Yajna itu. Itu Buddha Yajna ngarannya Tawur Mangkapujaning Tuwuh. Ada pamungwan Punda Wulan Makadi Wali Karma Ekadasa Diwata Mandala. Ya, Buddha Yajna ngarannya. Ya, bahwa Buddha Yajna itu adalah adalah tawur dan kapujaning tuwuh. Dan kita memberikan memberikan sesaji dan itu memberikan penghormatan kepada siapa? Kepada tuwuh. Nah, tuwuh itu adalah itu adalah kehidupan. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, ketika kita berbicara tentang Buddha Yajna itu kata Buddha. Nah, ini kata Buddha itu berasal dari bahasa Sanskerta. Berasal dari akar kata Sanskerta bu, artinya itu ada atau menjadi. Kemudian dibentuk menjadi participio perfect pasif itu menjadi Buddha. Buddha itu artinya apa? Itu semua makhluk yang ada. Semua makhluk yang berasal dari dunia bawah. Nah, makhluk dunia bawah ini sering disebut dengan kata asura. Ya, lah celakanya itu kita saat ini ketika kita mengatakan Buddha ini itu selalu ini adalah makhluk yang jahat. Makhluk yang yang selalu dinilai mempunyai perangai yang tidak baik gitu. Nah, oleh karena itu kenapa kalau kita lihat di dalam wayang itu Buddha itu selalu digambarkan dengan makhluk yang bertubuh besar, kemudian dengan dengan gigi yang kalau orang Jawa bilang nyerengengeh itu, matanya besar itu. Nah, itu lalu dikatakan itu makhluk yang jelek, makhluk yang jahat itu. Padahal kalau nanti itu pemahamannya itu secara kosmologi, itu Buddha ini adalah semua makhluk yang berasal dari dunia bawah. Nah, apa sebetulnya ada di dalam dunia bawah ini? Ya, jadi ketika belum berarti makhluk itu, apa yang ada di dunia bawah ini adalah apa? Adalah ilmu yang kemudian dipelajari oleh yang namanya itu ilmu yang disebut dengan nama petrologi. Itu kita belajar tentang dunia bawah. Kita tahu di dunia bawah itu ada apa? Di sana itu ada magma. Kemudian ada batu, ada berbagai macam benih logam. Kemudian Kemudian ada air, ada batu dan sebagainya. Itulah yang yang dikandung oleh bumi itu.
Nah ini bagaimana kemudian manusia pada manusia itu menggambarkan isi dari dari apa yang ada di dalam perut bumi itu. Misalnya mahma, mahma. Kita tahu bahwa mahma itu sesuatu yang berbahaya ya itu. Karena panas, deras itu panas. Kemudian menakutkan karena bisa melanda di mana-mana. Yang sekarang sedang terjadi di Gunung Merapi saat ini. Ya, tadi sore Merapi kan mengeluarkan mahma sampai 3 km ya jauhnya. Nah itu adalah Itu adalah buta, itu loh. Ya, jadi yang keluar dari itu adalah buta. Dan ini digambarkan oleh manusia. Nah di dalam teks Jawa kuno itu digambarkan sebagai makhluk, berbagai macam makhluk. Ya, makhluk yang berupa hewan, yang berupa manusia, yang berupa tanam-tanaman itu, ya, itu dari situ semua. Nah, kemudian ketika buta yang berupa makhluk itu kategorikan sebagai asura, itu selalu digambarkan dengan bentuk yang mengerikan. Kita tahu misalnya kalau ada wayang itu, wayang-wayang raksasa itu selalu digambarkan kenapa selalu bertubuh besar. Ya, dengan tangan yang besar, dengan kaki yang besar, dengan muka yang menakutkan semacam itu. Kenapa? Karena kalau itu tidak besar semacam itu, yang namanya makhluk itu tidak bisa menyangga dunia bawah ini. Oleh karena itu dia juga sering disebut dengan kata raksasa. Raksasa itu dari kata raks dalam bahasa Sanskerta yang artinya melindungi. Jadi makhluk ini adalah raksasa atau buta ini, itu makhluk yang melindungi melindungi dunia bawah gitu loh. Ya, jadi itu adalah makhluk dunia bawah. Ya, jadi itu tidak ada kaitannya dengan masalah jahat atau tidak gitu ya. Ya, jadi masing-masing itu ada fungsinya sendiri-sendiri itu. Karena itu nanti makhluk dari dunia bawah ini macam-macam ya. Itu ya, misalnya ada yang hewan. Itu nanti kita mengenal ada ular, kemudian ada ada ketunggeng, ada kolot jengking, kemudian ada kelabang, ada kecoa, ada cere, curu dan sebagainya itu makhluk dunia bawah semua. Dan semua itu ada fungsinya, itu ya ada fungsinya kenapa mereka itu ada. Ya, bagi kosmos itu mereka itu berfungsi itu. Ini. Nah, yang ini sekarang ini selalu dikatakan ini makhluk yang jahat itu ya, makhluk yang jahat itu. Ya, ketika kita menggunakan pemikiran yang antroposentrisme, maka makhluk-makhluk itu akan dikategorikan sebagai makhluk yang jahat itu. Nah, kemudian ketika kita membuat sajen itu, kita akan melihat kalau di Jogja ini itu ketika kita membuat sajen itu mesti akan tidak lepas dari lingkungan ekologi kita. Ya, kita mempunyai Gumandala semacam ini yang menjadi pusat itu adalah Merapi ya untuk Jogja loh. Daerah Mataram. Entah itu Mataram Utara yang sekarang Kedu, kemudian Mataram Selatan yaitu ya Yogyakarta ini, itu bentuknya itu adalah Gumandalanya itu semacam ini. Itu ya. Oleh karena itu ketika dibentuk sajen maka Gumandala itu masih akan bertahan semacam itu. Nah ini ya, itu adalah di dalam lingkungan di dalam lingkungan Gumandala itu ada 3 macam. Mesti ada gunung berapi, kemudian ada hutan, kemudian ada sungai, nadi atau sungai-sungai itu. Kita tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Dan nanti akan berkaitan dengan dengan lautan tuh ya, dengan samudra. Itu mesti.
Jadi kalau kita nanti membuat sajen itu masih berkaitan dengan 3 hal ini. Ya, ini 3 hal ini. Misalnya ini, kalau kita tahu di situ ada, ini biasanya disebut dengan nama tumpeng robyong. Ya, sekarang situasinya gunung seperti apa? Seperti yang sebelah kanan ini, ya, pada saat tumpeng robyong itu gunungnya seperti ini. Ini dari mana pengetahuan ini? Ini diambil dari apa? Dari tradisi Jawa kuno yang disebut dengan nama Amerta Mantana. Ya, ketika para dewa itu mencari apa? Mencari air kehidupan. Oleh karena itu gunung itu, para dewa itu kemudian memasukkan gunung itu ke lautan. Kemudian nanti apa? Gunung itu akan dililit oleh naga Basuki dan Antaboga. Kemudian nanti diputar. Maka di situ ada apa? Ada kacang lanjaran itu, ya, kacang panjang yang dililitkan di apa? Di tubuh tumpeng itu. Untuk apa? Untuk diambil, untuk diputar, untuk mendapatkan amerta. Nah, makanya kemudian setelah apa? Setelah melakukan pengadukan itu, kemudian akan muncul itu yang apa? Pertama itu adalah api, ya, api yang keluar dulu. Kita lihat gunungnya seperti yang ada di kanan itu. Kemudian nanti yang akan muncul berikutnya itu adalah apa? Itu adalah lava. Ya, kalau orang Jawa bilang itu lendut, ya, lendut bergedopo itu. Itu adalah apa? Nanti di situ seharusnya ada apa? Ada terasi, ya, itu di situ. Kemudian setelah itu akan muncul yang disebut dengan nama calakuda. Itu, ya, itu racun. Itu racun yang kalau diminum itu mematikan itu. Nah, di dalam setelah calakuda itu baru muncul yang namanya itu apa? Swetaka Mandalu, yang di dalamnya ada air amerta. Yaitu apa? Yaitu yang di Jawa ini direpresentasikan dengan apa? Dengan telur yang belum dikupas. Itu karena di dalamnya itu ada apa? Ada amerta ini. Ya, ada amerta itu. Nah, ketika para dewa itu mengaduk samudra itu, mengaduk lautan itu, ya, ini elemen yang ada di dalam apa? Di dalam bumi itu akan keluar semua, akan apa? Akan bergerak semua itu, ya. Ini akan bergerak semua. Itu elemen itu antara lain ini, ya, makhluk, ada hewan ini, ya. Maka ada hewan, ada ayam, kemudian ada telur, ada apa? Ini. Nah, ini apa? Tanaman ini itu keluar akan apa? Akan ikut bergerak di dalam pengadukan samudra itu. Nah, ini semua itu berkaitan dengan apa? Dengan hutan. Ini, ya, ini berkaitan dengan hutan itu. Maka di sini ada jajan pasar apa itu, ya. Nah, ini ada apa? Ada bumbu pawon itu, ya. Kemudian nanti ada, ya, ada bumbu pawon itu. Nah, kemudian nanti ada yang berkaitan dengan apa? Dengan apa itu? Kita lihat, kita mesti punya, kalau membuat sajen itu mesti ada pisang rojo, kemudian ada memakai apa? Memakai lawi wenang. Kemudian di situ ada bunga-bunga semacam itu, ada suruh lengkap dengan apa? Dengan gambir, pokoknya untuk nginang lah itu, ya. Kemudian ada kemenyan, ada itu. Nah, sekarang itu kenapa itu apa? Yang namanya pisang rojo itu kok selalu menduduki posisi yang penting di dalam upacara itu. Kalau kita membaca teks ini, itu kita akan tahu bahwa yang namanya pisang rojo itu sebetulnya adalah apa? Itu representasi dari apa? Matahari. Ya, matahari itu, ya. Ini yang disebut dengan nama apa? Ketika matahari di bumi, ada di bumi ini,
dia itu akan menjadi apa disebut dengan nama pratista. Artinya menjadi penyangga bumi, pratista itu. Nah, kemudian di Lawiwenang itu ada yang namanya itu Brahmahatya. Itu ya, ini Brahmahatya ini akan berkaitan bagaimana nanti, maka ini ya kita lihat yang namanya Lawiwenang itu diselip-selipkan semacam itu. Ya, karena apa? Karena nanti Brahmahatya ini akan berkaitan dengan perjalanan matahari ya itu. Ada ketika matahari itu siang hari itu lawinya itu ada di luar semacam ini. Tapi nanti yang malam hari itu akan dimasuk ke sana. Nah itu semua nanti ada maksudnya itu ya itu. Ada maksudnya, nanti dapat kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Itu ya. Jadi kemudian nanti ada jenang ya, ada jenang. Tapi nggak begitu. Nah ini belah itu, tapi tidak kelihatan utuh ya. Itu jenang ada 7, ya itu ada jenang 7. Itu ada jenang putih, jenang abang, jenang seliring, jenang palang, kemudian jenang wulan purnomo, kemudian jenang baru-baru, nanti kemudian ada jenang sepikul itu ya, ada 7. Nah, nanti di Jogja, di daerah Mataram, itu jenang-jenang itu representasi dari sungai. Makanya itu disebut di daerah Yogyakarta ini ada istilahnya, kalau di dalam teks ini ada Sabta Sindawa. Kita tahu bahwa di Yogyakarta ini ada 7 sungai yang menghidupi, yaitu Sungai Progo, kemudian Sungai Bedok, kemudian Winongo, kemudian Code, Gajah Wong, Tambak Boyo, Opak, yang nanti akan bersama dengan Oyo itu masuk ke lautan itu. Nih, jadi itu ada Sabta Sindawa. Yang di sana itu akan menjadi sumber penghidupan orang-orang di Yogyakarta. Iya, jadi itu jenang itu sebetulnya itu adalah Itu adalah Sabta Sindawa ya, 7 sungai tadi. Nih, jadi itulah yang perlu kita ketahui. Nah, apa yang kita pakai, ya apa yang kita tunjukkan di sini tadi. Nih. Ini sajian ini dulu dipakai untuk apa? Untuk nyajeni Merapi pada saat itu, ya. Pada saat itu beberapa tahun yang lalu, saya bersama teman-teman itu melakukan upacara di rumahnya Mendiang Mbah Marijan itu, ya melakukan upacara budayasnya ini, yaitu melakukan budayasnya semacam itu. Nah, ketika kita melakukan budayasnya itu yang terjadi ya seperti ketika dulu Buddhanya itu melakukan itu sendiri. Ya, ketika Buddha itu melakukan upacara itu yang namanya gunung itu ya mesti akan seperti sekarang yang terjadi itu. Ketika kami menjadi Buddha itu ternyata sama, gunungnya ya bergerak betul ya, bergerak betul. Ini ya. Nah, pada saat kami melakukan upacara semacam ini memang kita menggunakan untuk menyapa, untuk berdialog dengan gunung itu, kita memakai mantra-mantra itu ya, memakai mantra-mantra. Ini mantra Jawa ya, itu mantra ada di dalam teks ini. Itu, jadi kita akan menggunakan teks itu untuk menyapa gunung ini. Jadi mantra-mantra itu bukan untuk memohon atau apapun, bukan. Tetapi itu untuk dialog dengan dengan alam semesta ini gitu ya. Hingga ketika kita kemudian akan memohon supaya itu ditata kembali gitu, itu maka kita akan menggunakan itu mantra itu, dan itu akan berdampak betul. Itu gunung berapi itu bergerak sendiri ya.
itu bergerak betul tuh ya, ini. Pada waktu itu kami melakukannya masih agak sore ya, masih banyak wisatawan yang ke rumahnya Mbak Marijan. Nah, ketika merasakan ada gerakan dari gunung itu, orang semua berlarian itu ya dari rumah itu. Dikira akan ada letusan yang terjadi itu. Pada waktu itu kami sedang membaca ini, melakukan upacara semacam ini itu. Nah, inilah yang pada malam hari ini saya tunjukkan. Pada waktu itu kami melakukan ini Buddha Yajna. Jadi kami melakukan upacara yang berkaitan dengan dunia bawah, yaitu Merapi ini. Pada waktu itu yang kami pakai untuk sarana agar alam ini ditata kembali itu dengan Gunung Merapi itu. Dan itu memang terjadi betul itu loh. Nah, yang perlu diketahui bahwa ketika kita sekarang Merapi sedang seperti itu, jangan sekali-sekali dikatakan itu bencana alam, bencana Merapi ya. Karena bencana itu berarti itu menipu, memperdaya. Yang namanya Merapi itu tidak pernah memperdaya kita ya. Yang jahat, yang sering memperdaya itu manusianya. Ya. Yang memperdaya Merapi itu manusianya. Coba kalau Merapi sedang tidak seperti ini, itu berapa tahun Merapi itu digali pasirnya sampai lingkungannya itu rusak, kemudian hutannya rusak, hewannya rusak, semuanya rusak itu ya. Tetapi Merapi tidak pernah menipu kita, itu nggak pernah ya, gitu. Jadi jangan sekali-sekali kita berani mengatakan bencana alam itu tidak pernah menipu, tidak pernah memperdaya ya. Yang merusak itu manusia ini. Ini kerusakan ekologi itu yang itu bencananya itu yang terjadi itu bencananya itu. Ya, jadi kalau alam sendiri tidak apa-apa itu. Kalau alam ini kemudian menata kembali, itu memang itu ada siklus-siklus tertentu yang nanti akan terjadi penataan kembali alam semesta ini oleh dirinya sendiri dulu ya. Nah, kita tuh bisa ikut menata itu dengan sesaji-sesaji yang merepresentasikan alam semesta pada saat itu dulu. Inilah yang ingin saya tunjukkan, bahwa nanti upacara budayanya itu akan berkaitan dengan dunia bawah. Nah, ini salah satu yang saya angkat adalah Gunung Merapi ya pada waktu itu. Nanti kita bisa itu ya budayanya untuk samudra, untuk bumi ya. Agar nanti kita tahu akan ada gempa bumi misalnya. Maka kalau dari BMKG itu mengatakan bahwa gempa bumi itu belum bisa diprediksi. Ya memang manusia tidak bisa memprediksi itu. Tetapi ketika kita tuh mau berdialog dengan bumi, kita akan diberitahu kapan yang namanya gempa bumi itu akan terjadi itu. Ini ya, jadi itu akan kita bisa tahu kapan akan terjadi itu. Karena kita berbicara, kita mengajak bicara. Tuh ya, dengan cara membuat yajna semacam ini. Tuh, nah memang nanti antara gunung, laut, bumi, kemudian angin bentuk sesajinya itu memang lain-lain ya. Itu tergantung dari dari bentuknya itu. Kalau kita dengan bumi yang di situ ada kerak bumi, kemudian ada patahan bumi itu ada caranya sendiri. Nah, ketika kita nanti akan bicara dengan gerakan-gerakan bumi itu sesar-sesar itu dapat kita ajak bicara kok gitu loh. Nah, itu kalau di dalam tradisi pewayangan itu digambarkan dengan bentuk raksasa-raksasa itu.
Misalnya kalau misalnya seperti apa kita mengenal apa istilahnya itu ada Buto Cakil ya. Kalau di Yogyakarta ya, Cakil ini itu adalah apa? Itu adalah wayang pusaka ya. Itu tidak setiap kali boleh keluar. Ya tidak setiap kali boleh keluar itu. Tuh, memang agak berbeda dengan Solo ya. Solo itu apa setiap kali apa satria keluar otomatis dia akan keluar karena nanti akan menjadi sarana untuk keterampilan dalang itu. Nah kalau Jogja enggak, nih itu Buto Cakil itu hanya boleh bertemu dengan satria tertentu saja. Misalnya putri itu yang boleh bertemu dengan Buto Cakil itu hanya Sri Kandi ya, yang lainnya enggak. Kemudian nanti kalau apa ksatria itu misalnya Bambangan itu yang boleh itu hanya Ciptoroso, kemudian Arjuno, gitu ya. Itu boleh, yang lainnya enggak boleh. Makanya jarang sekali di Jogja itu ada apa tampilan apa bekso cakilan dipakai untuk pertunjukan itu tuh jarang sekali. Ya karena itu ada maksudnya ya itu. Maka kenapa dulu apa Raja-Raja Jogja ini mendudukkan Cakil CS itu sebagai wayang pusaka itu ya. Ini ya, ini. Jadi apa yang namanya ada dunia bawah itu adalah apa? Adalah bentuk-bentuk yang mengerikan semacam itu. Ya, ini. Oleh karena itu apa ini perlu kita ketahui kalau kita mau melakukan sesaji itu ya siapa yang kita mau sesaji beri apa kita akan menyajini siapa, apakah gunung, apakah laut atau apa bumi itu lain-lain bentuknya soalnya itu. Nah, ini jadi inilah yang ingin saya tunjukkan pada malam hari ini khusus untuk gunung pada malam hari ini. Mungkin nanti pada lain hari kita bisa bicara tentang laut, tentang bumi dan sebagainya itu ya, ini. Ya karena waktunya sudah hampir jam 9, maka saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Kalau saya silakan, tapi nggak panitia boleh nggak? Monggo. Silakan monggo. Kalau saya nggak keberatan tadi masalahnya jadi pesan panitia. Terima kasih Pak Manu atas waktunya. Kalau beritahu acara sesaji budayanya itu kapan yang sudah dilakukan itu kapan momentumnya? Ya. Itu saja terima kasih. Ya. Kalau yang disebutkan di dalam teks semacam ini itu akan dilakukan itu ketika katakanlah terjadi kerusakan di bumi ini. Itu. Maka lalu itu yang bisa menata kembali tanah-tanah itu adalah gunung berapi ini. Nah sekarang kan kita tanah kita ini sekarang kondisinya rusak betul ya, ekologi kita tuh rusak betul. Nah maka semua gunung yang tadinya tidur sekarang semua bergerak tuh. Ya, itu Sumbing pun sekarang bergerak. Itu ya, Arjuno, kemudian Welirang, kemudian kemarin Gunung Guntur itu Papandayan, semua itu bergerak ya untuk untuk memperbaiki kembali. Nah saat inilah sebetulnya bagi kita itu untuk untuk ikut menata kembali lah ya, kita ikut menata kembali apa yang dilakukan oleh gunung ini. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang ikut di dalam gerakan mereka. Nah kita akan kita akan melaksanakan upacara ini sebetulnya. Kalau memang itu kita menghendaki itu ini saatnya yang tepat sebetulnya melakukan upacara ini. Betul.
Terima kasih Pak Manu. Yang kedua dari saya Pak Manu. Saya Rina, Pak Manu. Saya mau tanya, dari ini semua penjelasan terutama tentang sajen itu literasi dalam yang sekerta ya adalah berasal dari pertanyaan saya. Saya ini orang sejarah dengan basic sejarah Pak Manu. Yang saya lihat seperti di apa? Seperti dibuat tabuhan, lalu di Jawa Timur itu banyak sekali ditemukan dalam situs-situs kuno, situs-situs apa kuno dalam artian situs zaman Paleolitikum itu ditemukan sajen-sajen juga. Artinya bahwa sajen itu benar-benar milik Nusantara, sudah ada sejak zaman purba, sudah ada sejak zaman purba. Jadi menurut pemikiran kok menjadi analoginya kok menjadi Sanskerta itu tadi. mohon penjelasannya, matur sembah nuwun. Ya. Jadi begini, kalau ibu memang betul di dalam background sejarah, kalau kita belajar tentang sejarah Indonesia, Nusantara ini, janganlah hanya kalau kita hanya menarik sampai masa Masehi, tapi tariklah pada masa-masa sebelumnya. Itu disebut masa proto-historik, proto-sejarah. Nah, pada masa itu komunikasi interkultural masyarakat Nusantara itu sudah sampai ke wilayah Asia seluruhnya ya. Itu. Jadi kita tuh sudah berkomunikasi dengan orang dari daerah Mesopotamia. Kita sudah berkomunikasi dengan dengan orang dari daerah yang sekarang namanya India ini. India kita tahu itu banyak sekali bahasa yang kita kenal di sana itu. Nah, pada saat itu kita tuh sudah berkomunikasi dengan mereka. Dan yang perlu diketahui bahwa nanti yang mengambil bahasa Sanskerta itu bukan hanya, jangan dikira bahwa bahasa Jawa ini tidak diambil oleh bahasa India. Ya, pada waktu itu saya tuh terpaksa harus mempelajari 13 bahasa India agar saya tuh ingin tahu sejauh mana itu relasi kultural itu terjadi pada masa itu. Dari 13 bahasa India yang saya pelajari itu ternyata hampir semuanya itu mengambil bahasa Jawa untuk menjadi kosakata mereka. Misalnya kita punya kata ulo itu, artinya ular itu. Ternyata itu diambil oleh bahasa Sanskerta, diambil oleh bahasa Tamil, oleh bahasa Malayalam, oleh bahasa Kanada, oleh bahasa Marathi, oleh bahasa Nepali itu. Ini ya. Kemudian kata udan juga begitu. Kita itu diambil oleh kosakata mereka itu ya, sehingga itu menjadi kosakata mereka. Nah, sebaliknya kita juga demikian, kita juga mengambil dari kosakata mereka itu. Maka kita bahasa Jawa kita ini banyak sekali kata-kata Sanskerta. Kalau kita membaca bukunya Fonda itu ya, Sanskrit in Indonesia, kita akan melihat bahwa hampir semua bahasa Nusantara itu dulu pernah berkomunikasi dengan bahasa Sanskerta. Dan ini yang diambil itu bukan hanya bahasa, tetapi juga nanti berbagai macam adat itu akan masuk ke dalam akan masuk ke dalam adat-adat kita juga. Sebaliknya adat kita itu juga masuk ke dalam
ada Sanskerta. Jadi kalau sekarang ini kita melihat bahwa kok bahasa Sanskerta, masalahnya apa? Kita sendiri tidak pernah mempelajari bahasa Jawa kuno kita itu loh. Ya ini, seolah-olah ini kita tuh mengambil dari Sanskerta, sama sekali bukan itu loh. Ya, tetapi kita harus mempelajari sendiri bahasa Jawa kuno kita. Ini, kita tidak pernah belajar bahasa Tamil misalnya, itu ya. Jadi itu itu komunikasi dua arah semacam itu tuh sudah sejak sebelum masa Masehi itu. Maka saya selalu bilang ya, tolonglah kalau kita mau mempelajari peradaban Nusantara ini, jangan berhenti pada masa Masehi, tapi tariklah ke masa yang disebut masa proto-historis, proto-sejarah ya. Kita berkomunikasi interkultural itu pada masa-masa ini. Nah, pada masa-masa itu sebetulnya peradaban kita itu sudah matang ya, sudah jadi. Tapi proses pembentukannya ini yang tidak pernah kita pelajari. Karena kita selalu dihantui oleh perkataan para antropolog dulu bahwa itu adalah masa-masa missing link itu. Ya, masa missing link. Padahal sebetulnya tidak ada, missing link itu enggak ada. Itu yang disebut dengan nama proto sejarah. Kenapa? Karena memang itu data tinggalan bersifat arkeologis memang tidak terlalu banyak. Tetapi itu data linguistik itu banyak sekali, ya ini banyak sekali. Yaitu perpaduan antara bahasa-bahasa India sekarang ini ada macam-macam ya, ada saya sebutkan tadi ada Marathi, ada Nepali itu tuh sudah berkomunikasi interkultural dengan bahasa-bahasa kita ini. Jadi di dalam bahasa Nusantara ini itu sudah ada menyerap bahasa dari Nepali, dari Tamil, dari Malayalam itu semua sudah. Karena mereka juga mengambil kita ini, bahasa-bahasa kita itu. Nih ya, jadi kalau mau kita belajar betul, kita akan mendapatkan data semacam itu ya. Ya kita itu akan boleh dikatakan kita tuh boleh berbangga ya bahwa kita tuh sudah menjadi bangsa internasional itu sejak dulu, sebelum masa sejarah. Nah sekarang yang bagi saya menyakitkan itu peradaban kita ini selalu hanya disebut sebagai lokal saja itu loh. Kearifan lokal, kebijaksanaan lokal itu. Padahal kita tuh yang kita sebut lokal itu sejak dulu sudah internasional tuh. Ini bahasa Jawa itu sekarang disebut lokal. Tuh, ya. Kemudian adat istiadat kita disebut lokal. Padahal itu tuh sudah menjadi internasional sebelum Masehi dulu. Ini. Jadi ini matur nuwun.